Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang sangat mulia dan baik ini kita masih diperkenankan untuk berzikir, bertasbih, dan sekaligus kita mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kajian kita bisa berguna dunia dan akhirat. Al-hadihimiyah wa alamana wa salafus salih wa ila sahibi hadzal kitab Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari nafa'anallahu bi ulumi. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Baik, kita masih mengkaji beberapa manfaat sodakoh dan beberapa barokah dari sodakoh itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bazzar, diriwayatkan dari sahabat Bazzar, sab'un tajri lil abdi wa huwa fi qabrih. Sab'un bermula ada 7 hal tajri yang terus mengalir lil abdi bagi seorang hamba, wahwa bermula man itu fi qabrihi di dalam kuburnya. Yang pertama ada 7 hal yang bisa menjadikan sodakoh jariyah. Pada pertemuan yang lalu kita pernah membahas bahwa sodakoh itu memang ada 3 yang terus mengalir ya. Tapi dalam kaitan riwayat Imam Bazzar ada 7. Siapa itu atau apa itu? Yang pertama, man alima ilman. Ya, yang pertama orang yang mengajarkan ilmu. Sudah pasti ilmu yang bermanfaat, ya. Dia punya ilmu, diajarkan. Hatta ilmu dunia ya akhi, ya. Ilmu dunia mungkin ilmu bikin baju. Tapi ikhlas orang ini, tapi dengan catatan ilmunya ini ilmu yang bermanfaat, dan ketika ngaji, ketika belajar itu dia saling ikhlas memberi. Lalu kemudian bajunya dijual, jualnya kemudian dijadikan uang, uangnya kemudian dipakai untuk makan dan minum dan ibadah. Dan siapa pemberi ilmu menjahit yang bagus dengan keikhlasannya, maka orang tersebut mengalir jariyahnya. Karena itu akan lebih sempurna penyampaian ilmu itu yang tidak bertarget ya akhi. Ilmu apapun sebenarnya. Jangan ditukar dengan sebongkah uang atau segenggam dirham, segenggam emas. Sungguh pun besar barangkali, tapi ilmu itu tidak bisa dijual karena barokahnya itu loh. Mengalirnya dari dunia sampai akhirat. Ya. Jadi ilmu dunia saja bisa, apatah lagi ilmu akhirat. Jadi kita yang cari yang ikhlasnya, karena ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian, au karonahron, atau yang kedua mengaliri sungai. Ya, ada orang beberapa tahun yang lalu kita pernah melihat di tayangan televisi, ada satu kampung yang tidak berair, tapi di seberang gunung itu ada air yang mengalir. Itu Masya Allah, orang tersebut dengan kegigihannya, dia belah istilahnya gunung tadi, atau dia telusuri gunung itu, dia bikin aliran sampai seperti parit. Akhirnya parit itu tembus ke kampung tersebut, jadilah sungai yang mengalir. Ini Masya Allah, tabarakallah. Selama air mengalir, selama orang minum, selama orang gunakan, entah buat apa, entah buat sawah, entah buat apa, itu mengalir terus pahalanya itu. Ya, mungkin orang yang sudah terbujur kaku, tapi aliran sungai yang terus dirasakan nikmatnya itu luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya man hafara bi'ran, yang gali sumur. Kalau tadi sungai berarti ada hulunya ya, atau ada sumbernya, dialirkan ke tempat yang memang orang butuh. Nah yang kedua sumur kan nggak ada apa-apa, digali sama dia, ya, digali sampai menghasilkan air, lalu kemudian sumur itu diberikan atau disedekahkan kepada sahabat-sahabat atau orang-orang yang membutuhkannya. Di zaman Nabi ada namanya
Ji'rona. Ya, ada sumur Ji'rona. Nah, sumur Ji'rona itu adalah sumur sahabat yang pernah nanya sama Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sahabat itu mimpi emaknya itu bertemu dengan emaknya dalam posisi badan punya pakaian yang compang-camping. Akhirnya nanya sama Rasul, ya Rasulullah, aku mimpi lihat ibuku sengsara kayaknya di akhirat itu. Saya boleh nggak sodako itu? Dan sodako itu bisa nggak buat ibu saya? Silakan, kata Nabi. Akhirnya anak ini dengan izin Allah menggali sumur. Nah, sumur itu disebut dengan sumur Ji'rona karena ibunya namanya Ji'rona itu. Apa yang terjadi? Konon sumur Ji'rona itu hampir menyamai karomatnya dengan air Zam-Zam, ya, karena emang berdekatan. Tapi alhamdulillah dialirkan terus sampai orang-orang sampai sekarang merasakan barokah sumur Ji'rona dari seorang sahabat itu. Nah, artinya dia niat bikin sumur ini buat ibunya, maka aliran pahala buat ibunya sampai, ya. Kemudian au-gharasa naklan, atau dia nanam buah korma, ya, nanam korma kan, korma itu nggak langsung tumbuh ya akhi ya, 5 tahun beberapa tahun baru tumbuh. Nah, dilalanya yang meninggal yang nanam udah meninggal, kormanya disodakohin, ya. Nah, ketika disodakokan, maka selama korma itu dimakan, didistribusikan oleh orang yang membutuhkan, maka dia terus mendapat pahala. Au bana masjidan, atau dia membangun masjid, ya. Nah, ini yang sering terjadi, bangun masjid. Terus terang akhi fillah, banyak orang wakaf tanah kosong. Tapi kalau mohon maaf, wakafnya buat apa? Buat masjid. Tapi nggak jadi masjid, ya nggak jadi, ya belum mengalir tuh pahalanya, ya, karena pahala itu saat digunakan. Saya terus terang, saya juga dapat tanah wakaf di daerah Sukamulya Balaraja, Tangerang, itu kurang lebih 1.500 meter, tapi baru tanah doang, belum bisa dibangun. Nah, mungkin barangkali ada teman-teman yang mau join kerjasama, ya, dia yang wakaf tanah, tapi dia belum wakaf bangunan. Ayo monggo, ya, saya punya kesempatan ngajak siapa di antara kita pengen berinvestasi buat akhirat, ya, biar terus mengalir pahalanya. Niatnya mudah-mudahan ada bangunan masjid, syukur ada sekolah dari 1.500 ini menjadi jariah kita, ya. Sebagaimana kita lihat orang tua kita kayak Dr. Nur Muhammad Iskandar yang beberapa pesantrennya itu ada teman dan sahabat-sahabat beliau yang, ya, membangun masjid, yang membangun asrama itu. Maka orang-orang yang membangun masjid dan asrama kemudian dipakai santri untuk belajar, dipakai santri untuk menimba ilmu dan untuk belajar, suka untuk ibadah. Orangnya mungkin sudah terbujur kaku di akhirat atau di kuburan, bahkan mungkin jasadnya sudah tidak ada lagi, tapi selama itu dipakai terus mengalir. Nah, itu kan luar biasa itu. Satu segi ada orang yang wakafkan tanah, ya. Nah, tanah ini sekali lagi belum berdaya guna kecuali ada bangunan. Nah, ada juga orang wakaf bangunan. Maka sekarang ini Kementerian Agama sedang memberikan pengembangan istilah wakaf, namanya wakaf produktif. Jadi wakaf itu tidak mesti harus bangunan saja atau tidak harus tanah saja. Anda punya ruko misalnya, ruko ini produktif, orang pakai, orang sewa tiap hari, atau mungkin disewakan atau digunakan dengan bagus. Nah, Anda ingin berwakaf, silakan. Wakaf ini ke siapa? Tapi yang jelas diberikan kepada orang yang mempunyai kapasitas baik terhadap agama. Nah, karena ruko, maka disewakanlah ruko ini. Berarti wakaf ini wakaf produktif. Nah, hasil sewa ruko ini untuk apa? Bisa jadi untuk bangun masjid, bisa jadi untuk kaum muslimin, dan itu menjadi disebut dengan wakaf produktif, ya. Maka orang bangun masjid, bangun sekolah, termasuk kategori sodakoh jariah yang terus mengalir saat dia sudah tidak berdaya lagi. Kemudian wawarasa mushafan, orang yang mewariskan Quran, ya, Quran. Makanya kalau kita jamaah haji atau jamaah umroh itu suka ada yang menyarankan kepada kita, coba sih beli Quran taruh di masjid, entah di Masjidil Haram atau di Masjid Madinah, nggak apa-apa.
Nah, saat kita sudah pulang ke Indonesia, itu mushaf tetap terjaga di masjid itu. Nah, kan karena kadang-kadang kan orang masuk masjid, dia malas bawa Quran dari rumah kan, atau dari kamar. Yang ada di masjid dia baca. Tuh, tanpa sadar mudah-mudahan yang dia baca itu Quran kita misalnya, 1 juz dia baca, berpahala sekian pahalanya, maka tanpa sadar kita dapat transfer pahala 1 juz baca Quran dari Mekah. Dahsyat ya. Dan gitu artinya menurut saya beberapa travel yang menganjurkan jamaah umroh atau haji untuk memberikan wakaf Quran itu bagus sekali ya, itu bagus sekali. Nah, makanya juga kita sebagai jamaah melihat Quran di Masjidil Haram ya kita rapikan, kita bersihkan kalau perlu walaupun kita bukan petugasnya. Syukur kita bisa menambah koleksi Quran di sana itu ya. Kemudian autaraka waladan, atau dia meninggalkan seorang anak yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Anaknya punya 5. 1 orang saja yang terus munajat kepada Allah, baca istighfar setiap harinya. Subhanallah ya. Subhanallah. Dia akan diampuni dosa orang tuanya itu. Orang tuanya mendapat ampunan gara-gara istighfarnya anak yang soleh. Nah, kalau kita lihat 7 hal ini semuanya bentuk sodako dan sodako yang berdaya guna minad dunia ila yaumil akhirat. Jadi sodako itu Masya Allah luar biasa itu. Memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita kesuksesan hidup. Di dalam riwayat Ibnu Hibban, sodakoh sirri, bermula sodakoh yang tidak kelihatan atau terrahasia, itu tudfi'u ghadabar Rabbi, akan bisa memadamkan marahnya Allah. Wasilatur rahimi, dan silaturahmi tazidu fil umri, akan nambah umur. Wa fi'lul ma'ruf baki masadirus su', fi'lul ma'ruf, dan bermula mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, itu bako akan menghilangkan masara'us-su', akan jurang yang jelek. Auzubillah min dzalik. Jadi perbuatan baik menghindarkan kita kejelekan, menjalin silaturahmi nambahin umur, sodakoh yang mungkin tidak kelihatan itu tudfi ghadabar Rabbi, akan bisa menghapuskan marahnya Allah. Sodakoh. Akhirnya sodakoh yang ikhlas karena Allah berbuah pahala minimal 10 kali lipat. Ya. Karena kata Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan 1 saja, falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. 10 kali lipat loh. Nah, ini hadis, ini Quran maksud saya, diyakini oleh para ulama salafus saleh. Satu saat Syekh Ja'far bin Khitab itu menceritakan, waqafa ala babi sa'ilun faqultu li zaujati, kata Syekh Ja'far, satu saat saya kedatangan seorang pemuda, seorang pengemis. Saya bilang sama istri saya, hal ma'aki syai'un, qalat arba' baydha. Kata Syekh Ja'far, wahai istriku, di rumah ada apa tuh? Ada pengemis. Ini suamiku, aku punya 4 telur. Oh, 4 telur. Fakultu idfa'ihinna lisa'il. Udah kalau gitu yang 4 telur itu kasih aja 4-4-nya sama yang minta-minta itu ya. Fa'alat falamman sarafa sa'il ahda ila ba'du ikhwani makhallatan fiha baydun faqultu li zaujati kam fiha min baydatin qalat salasuna baydah. Setelah dikasih pengemis itu 4 butir telur, kata istrinya, pergilah si pengemis. Enggak lama datang seseorang ke rumahnya itu, bawa kantongan. Ternyata ditanya sama suaminya, itu orang datang alhamdulillah ngasih sesuatu sama kita, berapa? Bawa apa? Bawa telur suamiku. Berapa telurnya? 30 ya, kata istrinya. Berapa telurnya? 30. Fakultu laha waihaka
a'taiti sa'il arba' baydha wa ja'aki salasun aina hisabu hadal. Kata suaminya, istriku, kamu bohong ya sama saya ya? Katanya tadi kamu kasih telur 4 sama pengemis tadi. Kalau 4 itu datangnya bukan 30, mestinya 40, wahai istriku. Jadi suaminya dahsyat, begitu yakin tuh. Sodako 1 telur menghadirkan 10 telur. Ini dia udah sodako 4, kata suaminya. Tapi kok yang datang 30 mana yang satunya? Akhirnya fakultulaha, dia bilang, fakolat, istrinya itu berkata begini, sesungguhnya ada 40 kiai suamiku, cuman yang 10 ini pada pecah. Yang dia bawa itu sebenarnya 40, tapi yang 10-nya pada pecah. Kenapa? Karena yang saya tadi ngasih 4, yang satunya juga retak. Gitu ya. Masya Allah. Nah, saya ngasih 4, yang satunya retak. Akhirnya yang satu itu retak, ya saya tetap ngomong 4 kan sama abang kan, gitu istilahnya. Maka sesungguhnya yang datang ngasih ke kita juga 40, cuman yang 40 dilaranya, kayak kita kan ada itu di toko-toko telur suka ada telur yang sudah dibukain kan gitu ya. Jadi saya nggak bilang 30, nggak bilang 40, tapi 40 karena yang 10-nya itu sudah dipecahkan. Oh begitu kata suaminya. Subhanallah. Artinya memang benar apa yang disampaikan oleh Allah, man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Kau melakukan 1 kebaikan, ada 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi pacuan semangat buat kita. Bahkan ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Pertanyaannya, Anda yakin nggak dengan ayat ini? Anda yakinkah dengan qaul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, maka ayo, gemar sodako ini bagian dari jembatan meniti karir sesungguhnya. Maka sodako, sebagaimana pertemuan yang lalu, walau bi kalimatin thayyibatin, bahkan kalau kita udah nggak punya apa-apa, yaudah doain orang aja. Ya, mungkin di antara kita pernah mendengar seorang tokoh di republik yang kita cintai ini, ya, dia bisa membangun bangunan megah sampai kurang lebih berapa, 35 atau 75 lantai gitu ya. Masih agak lupa itu. Ada pesan moral yang beliau berikan kepada kita semua. Saudaraku, ayo doakan orang lain. Ya. Ketika saya pada pembangunan yang baru 25 lantai sudah stuck, nggak punya duit, habis semuanya karena biaya yang sangat mahal, tiba-tiba ada sebuah kalam hikmah. Apa pesannya? Berikan doa kepada orang, semua orang. Nah, doa itu sodako hakikatnya ya akhi. Jadi kalau kita sudah tidak bisa lagi memberikan uang kepada orang lain, tidak lagi bisa memberikan materi kepada orang lain, tidak lagi memberikan sesuatu yang bermanfaat, sudahlah doa saja. Ketemu orang lain, ya Allah berikan dia rezeki yang banyak, Al-Fatihah. Nggak usah tahu siapa dia, jangan-jangan dia orang kafir, terserah mau kafir mau nggak, yang jelas lewat di depan kita, apalagi kelihatan memang orang ini butuh bantuan doa, bismillah ya akhi, ya, bismillah ya akhi, fatihahkan dia, apalagi teman, saudara, anak, apalagi gitu kan, istri, apalagi. Karena sodako doa itu ternyata yang jauh lebih penting. Kalau itu ada pada pribadi kita, maka mudah-mudahan juga buat penyemangat buat al-fakir ya, buat kita semua ya. Kita ada penyakit yang sedang mewabah di negeri ini, bahkan dunia ini. Ya, yang ujung-ujungnya kematian. Mau mati besok, mau kapanpun, nggak ada urusan buat kita yang beriman sama Allah ya akhi. Wes mau nggak mau, mati sekarang silakan, besok alhamdulillah, entar alhamdulillah. Tapi jembatani semuanya dengan sodako. Tutfi, justru itu akan memadamkan marahnya Allah. Jadi bala, musibah bagian dari murkanya Allah itu. Kalau kita nggak bisa meredam murkanya Allah dengan sodako, maka sampai kepada sebuah hadis, tabassumuka fi wajhi ahika laka sodako. Senyummu kepada saudaramu, senyum tok gitu ya, itu sodako itu.
Tapi nggak boleh senyum sembarangan juga sih. Kalau ngelihat tembok senyum ya dan kita pada akhirnya gitu ya. Ya artinya sodako dengan senyum, sodako dengan yang kita miliki. Maka tadi 7 hal di awal pertemuan kita yang barangkali menjadi kita mau milih yang mana nih ya, yang terus mengalir pahalanya, baik ilmu, baik bangun sumur, mengaliri sungai, bikin nanam pohon, bangun masjid ya, mewakafkan Quran atau anak yang soleh. Dan itu semua bisa menjadi sodakoh jariah. Kalau satu aja kayak rusak, kalau 7-7-nya kayaknya susah nih. Ilmu saya kagak punya, apa ya, tapi kan harta insya Allah ya harta. Coba hartanya kita pakai. Ya akhi ya, pakai duit. Maka pada pertemuan yang lalu kita menyatakan ada orang kaya raya masuk surga dijamin oleh Syekh Malik bin Dinar dengan apa? Dengan duit yang dia berikan. Dilalanya Syekh Malik bin Dinar itu orang wali Allah. Ketika tahu tuh pemuda siap masuk surga dan sudah jelas masuk surga, ada pemuda lain, Syekh tolong doain saya juga siap, duit berapapun. Ya kalau kita tahu sih siapapun mau kan gitu ya. Tapi Masya Allah tidak. Kalau kau sudah terbujur di dunia, di akhirat, masuk liang lahat, maka hartamu bukan lagi hartamu, tapi harta ahli waris. Ingat ya, kita punya duit triliunan, sampai meninggal belum sempat kita bagikan di jalan Allah, saat itu bukan lagi hartamu, tapi harta ahli waris. Kalau ahli waris mau orang soleh lain soal ya akhi. Dia sodako, dia bangun masjid, nggak apa-apa. Sekali lagi saya punya tanah wakaf belum dibangun, ayo kita bangun bareng-bareng. Ustadz boleh kan nanti namanya masjid itu nama bapak saya? Monggo. Masjid bapaknya misalnya Abdus Somad, saya monggo. Hatta namanya Bejul, nggak apa-apa, masjid Bejul misalnya. Tapi dia yang bangun, monggo ya akhi. Biar lestari keabadian orang tua kita di bangunan masjid yang ada. Dan mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan bersama ya akhi. Dan kita insya Allah masuk dan menggapai surga dengan amal sodakoh yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kajian ini bermanfaat. Barangkali ada di antara kita yang ingin bertanya dan komen dalam masalah sodako dan zakat atau sodako apapun, silahkan mengomentari di YouTube ini, dan kemudian insya Allah kami akan menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Dari saya Al-Fakir mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.